Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga teman-teman juga puasanya lancar untuk yang menjalankan. Semoga teman-teman juga tabah menerima hasil timnas Indonesia ya. Oke, perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka ngebahas bola. Gue ingin berpendapat ya tentang kekalahan yang terjadi tadi dengan skor 5-1 ya, skor 5-1, skor yang sangat telak. Oke, soal breakdown pertandingannya udah gue jelaskan di YouTube gue sebelah, YouTube gede gue ya. Gue udah jelaskan breakdownnya. Nah sekarang gue ingin menjelaskan tentang Patrick Kluivert-nya dan PSSI-nya. Oke, gini guys. Jadi dulu di YouTube gede gue udah pernah menjelaskan tentang ini, bahwa pergantian Sintayong dengan Patrick Kluivert adalah perjudian besar. Perjudian besar. Kenapa? Karena Sintayong dikeluarkan di tengah-tengah perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Artinya tidak ada riset. Tidak ada riset yang dilakukan. Artinya Kluivert ini, pelatih baru ini, harus melanjutkan ritme yang sudah dibangun oleh Sintayong sejak 4 tahun yang lalu. Ritme gitu ya. Ritme itu bukan dalam artian ritme bermain atau mainnya harus sama atau enggak kayak gitu, tapi ritme secara hasil gitu ya. Dimana ya Sintayong memang kepleset sekali-sekali, tapi kan sekali-sekali doang dan tidak fatal gitu ya keplesetnya gitu. Ibaratnya kepleset lalu dia di lawan Cina kepleset, di babak kedua berhasil bounce back gitu ya. Kemudian lawan Jepang juga sempat mengalami hal seperti ini gitu ya. Namun lawan Arab bounce back gitu ya. Nah sekarang dilanjutkan oleh Patrick Kluivert. Gini, ada persamaan tentang pertandingan ini dengan pertandingan Sintayong menghadapi Cina. Pertama adalah atmosfer penonton yang sudah meninggi. Ekspektasi penonton yang sudah meninggi. Banyak yang sudah ibaratnya mengingatkan bahwa ekspektasi jangan terlalu tinggi. Tetapi, ada tapinya. Australia ini kondisinya sedang pincang-pincangnya. Posisi Australia ini lagi pincang-pincangnya. Dan ini kita ini kan sedang dalam kondisi 100% kan timnas Indonesia ini. Ini adalah momentum terbesar kita untuk meraih poin menghadapi Australia. Karena segala angin ini mendukung Indonesia. Segala angin. Jadi, kalaupun kepleset sedikit, gak akan sampai 5-1 hasilnya. Kayak tadi kepleset sedikit, oke lah kita kecurian gol 1-0, terus Kevin Diaz gagal penalti, oke lah. Itu ketidakberuntungan. Tapi kan pelatih ini harus bisa men-bounce back timnya gitu kan. Harus bisa membuat timnya kembali ke tempo yang seharusnya. Tapi ini enggak. Ketika sudah 1-0, hancur permainan semua. Sampai akhir. Hancur, tidak kembali lagi ke 15 menit pertama. Dan menurut gue ini adalah salah pelatih. Ini adalah salah pelatih. Sama seperti Indra Safri di timnas U20 sebelumnya. Dimana timnas mentalnya ngedrop. Karena pelatih tidak bisa membuat tim ini bounce back. Hancur sampai akhir kan. Ini bisa terjadi juga di Indonesia senior. Jangan kira lawan Bahrain tuh kita bisa aja kalah loh. Kalau ini tidak kembali. Kayak gitu. Jadi ini adalah perjudian yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Dan gue udah bilang di video sebelumnya. Pertandingan pertama menghadapi Australia adalah harusnya menjadi titik balik kita mulai percaya pada Patrick Kluivert dan mulai move on dengan Sintayong.
Tapi apa hasilnya? Hasilnya Indonesia bermain dengan sangat memalukan, kalah 5-1 dengan tim Australia B, bisa gue bilang, bukan tim Australia A. Tim Australia B. Australia yang tidak full tim, kita full tim, value-nya lebih besar, mainnya ancur-ancuran. Bahkan oleh Romani yang menjadi pemain terbaik, debutan yang menjadi pemain terbaik kita. Bukan pemain-pemain yang sudah settle, udah bermain dengan timnas selama berbulan-bulan. Dan ini adalah sesuatu yang cukup memalukan untuk gue. Patrick Kluivert, hashtag Patrick Kluivert di Twitter itu juga sudah jadi trending ya. Dan gue sekarang di titik ini setuju Patrick Kluivert out. Dulu gue sempat bilang Sintayong stay. Kenapa gue bilang Sintayong stay? Karena murni apa yang didapat oleh Sintayong adalah ketidakberuntungan. Tapi gue gak bisa apple to apple dengan kasus sekarang. Karena apa? Ini bukan lagi ketidakberuntungan. Ini udah ancur-ancuran. Ini udah jauh di bawah itu. Ini sudah jauh di bawah itu. Artinya tim Patrick Kluivert tidak bisa membuktikan kalau mereka bisa setidaknya melanjutkan ritme yang sudah dilakukan oleh Sintayong. Tidak bisa menjaga timnas ini di levelnya. Di level yang sudah dibangun oleh Sintayong. Kan seharusnya dengan gambling yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir, timnas ini harusnya minimal ada di level yang sama atau bahkan di atas. Gitu kan? Karena kan alasannya adalah terkendala bahasa, terkendala komunikasi dan segala macam. Kalau itu sudah difix, harusnya kan tidak ada alasan untuk tidak perform. Gue udah bilang di video sebelumnya, tidak ada yang namanya adaptasi, tidak ada yang namanya match pertama itu ditoleransi, nggak ada. Karena Sintayong diberhentikan di tengah jalan, bukan di akhir. Kalau dia diberhentikan di bulan Juni atau September, ibaratnya kan Patrick Kluivert punya banyak waktu untuk merebuild tim ini lagi, menerapkan filosofi yang baru. Ya kan? Punya banyak waktu, dan itu kan tidak gambling jadinya. Ibaratnya Sintayong gagal nih. Sampai pertandingan ke-10 gagal Sintayong. Kan dipecat juga ujung-ujungnya. Gue setuju Sintayong dipecat kalau Sintayong gagal gitu ya di 10 pertandingan ini. Kan nanti masuk juga Kluivert ujung-ujungnya. Dan Kluivert punya banyak waktu untuk bisa membangun tim ini. Kelihatan banget tim ini ketika sudah mulai tertekan, misorganisasi, miskomunikasi, misposisi, semuanya miss. Tidak ada yang benar dari timnas ketika menghadapi Australia ini. Di 70 menit ya. Sekali lagi, di 20 menit pertama kita masih on track, 70 menit kita sudah lost. Mentalnya sudah kalah. Segala-galanya sudah kalah. Dan inilah kesalahan siapa? Kesalahan tim pelatih. I don't care kalau ada yang mau ibaratnya kontra dengan gue, silahkan. Tapi gue sudah bilang ini dari 2 bulan yang lalu ketika Kluivert ditunjuk. Gue udah bilang ini gambling sekali. Kalau bagus banget, kalau hancur banget. Di pertandingan pertama udah hancur banget. Dan we'll see tiba-tiba lawan Bahrain berubah? Tidak akan. I guarantee you, lawan Bahrain tidak akan. Tapi apakah kita bisa menang lawan Bahrain? Bisa. Alasannya apa? Kualitas pemain. I guarantee you kita nggak akan bermain lebih baik dari ini. Tapi kita masih bisa menang lawan Bahrain. Karena kualitas pemain. Kalian lihat oleh Romani main seperti apa. Lawan tim sekelas Australia, dia perform luar biasa. Bayangkan kalau tengah belakangnya ikut perform juga. Bisa nyetak hat-trick itu Romani. Nanti apalagi Ragnar dan Hafner balik. Ini secara kualitas sih udah 3 kali di atas Bahrain.
Gila aja kalau sampai kalah lagi, apalagi imbang atau kalah itu udah tidak ditoleransi ya. Harus menang lawan Bahrain. Karena segala-galanya kita unggul, apalagi kita main di kandang. Tidak ada alasan untuk kalah atau seri. Kalau kalah atau seri, Kluivert wajib out. Gue nggak mau tahu. Terus kalau mau PSSI mau ngasih waktu lebih lagi untuk Kluivertnya doang ya. Untuk Kluivert, gue akan protes sama PSSI. Di dulu ketika Sintayong dicabut, gue juga udah protes sama PSSI. Tapi gue masih percaya sama Pak Erick Thohir. Kalau Kluivert gagal, kepercayaan gue terhadap Pak Erick Thohir berkurang 50%. Gitu. Jadi itu. Sekali lagi ini adalah first impression yang sangat buruk, di mana timnas ini kan supporter timnas ini lagi mode pesimis ya, tambah dengan hasil ini lebih pesimis lagi, lebih nggak bisa move on lagi dari Sintayong, bener nggak? Ya kan? Selama Sintayong digema-gemakan kita lihat sama supporter, karena yang membuat kita semeriah ini dengan timnas itu bukan Erick Thohir sebenarnya, Sintayong. Erick Thohir itu cuma melanjutkan kan, menebalkan gitu ya kemeriahan ini. Tapi kan dari awal ketika Sintayong membuat tim ini lolos Piala AFF, lolos Piala Asia segala macam gitu ya, dengan tim dengan skuad seadanya, itu kan yang membuat kita meriah. Bukan Erick Thohir membawa naturalisasi ini A B C D E F G, kan bukan itu kan yang membuat kita cinta dengan Sintayong. Jadi begitulah kurang lebih. Jadi sekali lagi gua kecewa, terus terang gue kecewa sekali dengan hasil ini. Tidak ada toleransi, karena sudah diingatkan dari awal, supporter juga sudah mengingatkan jangan mencopot Sintayong di tengah perjalanan, tapi ambisi Pak Ete membludak ya, egonya membludak. Gambling ya, kalau berhasil Pak Ete akan dielu-elukan, kalau gagal ya Pak Ete akan dihajar sama supporter. Dan hasilnya gagal, Pak Ete akan dihajar, dan gue bisa terima Pak Ete dihajar, Kluivert dihajar, kayak gitu. Itu aja tentang hasil 5-1 ini ya. Sangat tidak unexpected, sangat unexpected sekali. Semoga timnas menang lawan Bahrain, harus menang sih, nggak ada urusan gitu ya. Bye.